Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kayak abang Jakarta gue. Assalamualaikum. Mama Ayah mana nih? Ayo gabung lagi. Ini kayaknya memang ada beberapa ayat yang belum naik ya. Mama Ayah, hai. Yuk masuk lagi. Kita kumpulin dulu ya semuanya. Mbak Yeni, makasih. Ibu Farida, makasih. Asyik nyambung. Iya dong. Kalau misalnya mau nanya, kan itu di bawah kanan ya, di kanan bawah itu kan ada tanda tanya begini. Tulis ya pertanyaannya di situ ya. Oke, tulis pertanyaannya di situ. Aku nunggu Mama Ayah. Ibu Farida juga kalau mau nanya-nanya boleh. Udah pegang Quran nggak semuanya? Sayang, boleh nggak ada orang nanya, terus udah gitu mereka tuh selalu mintanya begini. Aku mau dong dibuka ayatnya. Paham nggak kalimatnya? Jadi misalnya dia akan nulis di kolom tanda tanya itu di bawah. Dia akan tanya, aku lalala bla 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 dadada, misalnya begitu. Terus tekniknya gimana? Nah, jadi nanti kan biasa kayak teknik yang Mama Ayah ajarin ke Nas. Ayo buka, lihat matanya ke sini. Ayat berapa? Gitu loh. Nanti kita sama-sama ngebaca, terus nanti dijabarin sama Mama Ayah. Sekali aja. Nanti selanjutnya biar dia sendiri. Begitu loh. Nanti orangnya di-invite aja supaya langsung. Kalau dia bawa Quran. Jadi baik. Siapa yang mau di-invite? Siapa Irma? Iya. Irma dulu ya. Habis itu Ibu Farida ya. Maksud yang mau disampaikan Syahnas adalah bagaimana Al-Quran ini bukan hanya sekedar dia ditaruh di tumpukan buku atau di perpustakaan atau di samping tempat tidur, tapi Al-Quran ini mau menjadikan pedoman. Begitu kan? Betul. Jadi bagaimana karena supaya... banyak yang nanya sama Nas, Mama Ayah, Nas juga nggak ngerti. Oke. Kalau ngomong sesuatu kan mesti kasih ke ahlinya gitu ya. Ahli apa? Iya dong. Irma mana sih? Irma ini hilang nih Irma, ya Allah. Irma kemana ini? Mama Ayah sambil menunggu ya, ada nggak ayat-ayat yang belum dicatat lagi nih yang berkaitan dengan mulut, tangan, dan kaki? Sebetulnya yang mau disampaikan untuk melengkapinya saja, bahwa kebenaran Allah itu tunggal. Satu, Sirotol Mustaqim. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomong soal perilaku kita bisa menutup Sirotol Mustaqim, artinya harus berpengetahuan. Sempat waktu itu kita bahas soal hakikat. Jadi hakikat diri kita seperti apa, bagaimana Allah menjelaskan. Orang itu kan hidup nggak mau menyentuh hakikat kecenderungannya. Mereka hanya terjebak dalam syariat ritual. Dan ritual manusia itu kan jutaan ya Nas. Islam aja jutaan. Agama yang di luar Islam pun jutaan. Jadi beragam. Cara ritualnya ya. Jadi ritualnya, jadi syariatnya. Syariat itu adalah tata cara atau ritualnya. Kemudian ketika ritualnya dia sudah jago jalaninnya, mereka kan harus milih ya. Satu cara yang paling enak buat dirinya yang cocok. Kayak minum kopi. Kalau kopi kan semua orang punya selera masing-masing. Nah, itu dia harus bisa milih yang paling cocok sama gayanya. Mungkin kalau misalnya orang pakai meditasi, ada yang mungkin dia pakai yoga, ada yang dia bergerak, ada yang dia harus masuk ke dalam air, ada kan yang versinya kayak begitu. Nah, tapi dengan syarikat dan tarekat itu, dia harus mencapai titik hakikatnya. Merasakan esensi Allah yang lebih dekat dari urat lehernya itu hidup. Denyutnya itu terasa gitu. Nah, kita kan sebelum mati harus bisa merasakan itu. Kalau enggak, buat apa kita hidup? Betul. Bahagianya semu. Begitu, Nas. Jadi, kita wajib untuk mencari hakikat hidup. Nas, kenapa mesti ada? Kenapa jadi adikku? Kenapa nggak jadi kakakku? Kenapa nggak jadi anak nomor 2? Kenapa jadi anak paling bungsu? Oh, Nas harus cari tahu sendiri, nggak bisa dikasih tahu orang. Karena Nas yang mengalami, Nas yang merasakan, Nas yang harus bisa mencari pintu keluarnya. Demikian Ayah mempertanyakan itu. Kenapa saya anak nomor 2? Nggak enak nih anak nomor 2 nih.
Kenapa kakak saya nggak bisa diajak main dari kecil? Tapi mainnya sama adiknya dari kecil. Oh, ternyata seperti ini. Menarik kan kayak begitu. Nggak salah, nggak salah. Tapi skenario itu dibikin seperti itu jalannya. Saya anak laki yang senang di luar, kakak saya perempuan banget mainnya boneka. Nggak cocok buat saya. Tetapi ya begitu-begitu. Hakikatnya seperti apa? Karena ternyata ilmunya Allah itu kan bukan mimpi. Dalam prakteknya kan kalau kita tahu teorinya mulut, tangan, kaki, ya kita tahu secara teori. Tapi ketika melaksanakannya itu kan benturannya besar, Nas. Seperti Nas yang berproses dalam dirinya untuk mencari esensi itu kan ketika Nas dapat itu sesuatu yang kayak hadiah gitu loh, Nas. Betul. Nah, mendapatkan masuk ke hakikat itu harus dibenturkan dulu baru bisa masuk. Kalau hanya sekedar teori syariat tarekat tidak akan mendapatkannya. Orang Betul. akan merasakan sendiri ketika dia terbentur dengan persoalan hidupnya sendiri, merasa masuk ke dalam kotak Pandora. Kotak yang tidak bisa keluar. Nah, benturan itu akhirnya dia merasakan kehadirannya Allah tuh bisa nggak dia ciptakan. Karena ilmunya Allah kan bukannya mimpi. Ya. Dia mengajarkan yang belum diketahui. Tadi siapa tuh tadi yang gabung-gabung? Masuk tapi keluar lagi bingung. Nah ini ada yang nanya dulu deh, Mama Ayah. Ada yang nanya dulu ya. Okay. Dari Mbak Yedi, Mama Ayah punya planning nggak bikin grup ngaji bareng? Aku mau belajar secara online. Ini nggak ngaji. Beda. Kalau ngaji alif bata, Iqra 1 2 3. Ini nggak ngaji, tapi mengkaji. Mengkaji itu adalah membedah Al-Quran. Membedah Al-Quran itu adalah bagaimana mempelajari ayat satu bisa memaknai ayat lain semakin terang. Kalau cuma cara membaca, menglafalkan, atau misalnya memahami ayat satu-satu mudah. Tetapi persoalan panjang dalam hidupku dari umur 35 sampai 61 ini bagaimana ayat 1 dipahami untuk bisa nyambung di ayat berikutnya, tapi benang merahnya itu nggak boleh putus. Itu pekerjaan panjang. Boleh aja. Boleh aja. Silakan DM ke Mama Ayah langsung ya. Enggak. Gitu. DM-nya ke Nas. Iya dong. Nas yang ngatur. Ya. Jadi karena ini idenya Nas ngaji dan tafsir, jadi pintunya ngaji dan tafsir. Jadi mungkin ngaji dan tafsir bikin bedah Quran. Tetapi bedah Qurannya ini versinya seperti apa harus disesuaikan dengan kemampuan saya juga. Betul. Karena kan kalau urusannya kayak begini nggak ada uang-uangan nih, nggak ada nominal-nominalnya. Jadi harus mengikuti saya punya kemampuan waktu, kemampuan tenaganya. Seperti itu. Karena tidak berbayar pastinya kalau untuk urusannya kayak begini. Nah, untuk urusannya kayak gitu harus koordinasi dengan ngaji dan tafsir. Karena ini manajer saya nih. Gitu ya. Manajernya lagi salon. Manajernya lagi salon. Nah, ini Niox juga bilang, saya mau ikutan ya Mama Ayah. Pengen ikutan belajar ngaji Mama Ayah. Katanya mengkaji, nggak ngaji. Saya nggak ngajarin ngaji. Saya bukan guru ngaji. Mengkaji ya. Mengkaji, bedah Al-Quran. Berasa banget pikiran aku terbuka. Wah, terima kasih. Saya mau ikutin schedule-nya. Ya, boleh. Nanti kapan-kapan. Atau misalnya di luar kota di Batam. Soalnya Mbak Yeni tuh tinggalnya di Batam, Mama Ayah. Atau begini, karena kan ini urusannya nggak berbayar. Tetapi kan harus dimudahkan hidup saya ya. Paling nggak, kalau di Batam, undang aja saya, urusin tiket saya, urusin saya punya tempat di mana, udah, habis itu pulangnya juga dibalikin lagi. Jangan saya dilepeh tengah jalan tapinya ya. Boleh. Mama Ayah, ini Ibu Farida nanya mengenai hub atau hubungan kita dengan Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub itu kan kita tahu ya, Nabi Allah yang paling sabar sebetulnya ya Mama Ayah ya. Nabi Ayub ini kan dia kalau tidak salah diuji dalam hidupnya terkait dengan penyakit kulit ya. Dan kekayaan dan juga ya, pokoknya penyakit, kemudian kekayaan, kemudian istrinya hilang, anaknya hilang begitu kan.
Tapi sepertinya dengan ujian seperti itu menurut versi Al-Quran, dia dibalikan atau dikembalikan apa yang dia merasa bahwa apa yang hilang itu tergantikan. Seperti itu. Jadi versi tergantikan atau digantikan kita tidak diberitahu ruang dan waktunya berapa lama, tetapi tergantikan atau digantikan itu adalah versi ketika kita selesai sakratul maut, bukan? Atau bisa juga sebelum sakratul maut bisa tergantikan dengan versi yang berbeda tapi posisinya masih sama. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kayak apa ya, versi Nabi yang dapat ini lagi apa, Sulaiman. Nabi Sulaiman yang misalnya dia diuji coba dengan saudara-saudaranya begitu, tapi karena dia berpengetahuan terkait dengan bagaimana menyikapi perilaku yang terkait dengan saudara kandung, itu juga menjadikan dia akhirnya merangkul kembali saudara-saudaranya yang terpencar-pencar itu, yang mengkhianatinya dia sebagai saudaranya. Yang seperti ini nih sebetulnya adalah keteguhan hati. Walaupun keteguhan hati orang itu kan bisa goyang ya. Itu pun saya alami. Keteguhan hati saya itu goyang ketika di ICU terakhir suami saya Eki tahu-tahu gitu kan. Itu goyang saya. Karena apa yang dipelajari, apa yang saya yakini, hubungan relasi saya kepada Tuhan yang lebih dekat dari urat leher ini tidak pernah saya khianati. Ketika biasanya saya tuh tipe ketika relasi itu terbangun dengan hidup, sebelum kejadian tuh ada tanda, ada rasa, biasanya begitu. Mama Ayah, ini ada yang nanya ya, kan aku kan juga kita semua tahu ya, ini terbuka saja. Oh ya, saja cerita Yusuf, bukannya Sulaiman, salah. Sulaiman tuh ya. Raja ya, yang Yusuf yang dengan saudaranya. Iya, terima kasih Rini. Kembali, maaf. Kalau Nabi Sulaiman itu raja yang ini penyakit parah, yang nggak berdaya Ratu. Di atas singgasananya. Ya. Ratu Bilqis. Kemudian dia punya anak ini, punya anak yang nggak sempurna waktu itu. Nah, yang aku mau cerita ya adalah begini. Ini menarik sekali ya. Orang tuh mempertanyakan ya, sebetulnya lu tuh agamanya apa sih gitu loh. Karena itu kan ditanya tuh sampai ada yang bilang begini. Waktu kita bikin 2S kan aku nungguin. Nah, gue nungguin nih ya, gue tongkrongin nih. Orang nulis apa nih di komentar gitu ya. Gak ada, tapi beraninya misalnya cuma satu waktu itu DM. Saya mau nanya, maaf ya, Mama Ayah masuk Islam lagi. Dia emang itu, dia nggak pernah ganti-ganti ke baju, ganti enggak. Gue sampai udah nggak usah jawab, males gue jawabnya ya. Mana? Surat 5 ayat 68 69 jawabannya. Tunggu. Gue bacain nih surat 5. Surat 5 ayat 68 69. 68 69. Tunggu nih Robert nih, tunggu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Bukan, Allah melindungi kamu dari gangguan manusia. Al-Maidah. 68 69. Aku dari 67 dulu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Lu dong, lu gak dianggap beragama.
lu disangkanya nyembahnya pohon toge. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tapi yang mau di-highlight adalah, hai ahli kitab, ketika saya sedang memegang kitab, kita tuh sebetulnya ahli kitab semua. Ahli kitab itu bukannya orang yang harus memiliki predikat tertentu. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Ingat loh, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun. Paham ya? Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran. Kamu menegakkan ajaran-ajaran. Jadi maksudnya ajaran sekarang doyong dong. Sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, Al-Quran. Sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran. Kamu yang megang kitab. Menegakkan. Kenapa menegakkan? Balikin lagi ke ihdinas siratal mustaqim. Allah yang tauhid, Tuhan yang tauhid. Maksudnya gitu, bahasanya. Betul. Yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya. Agama saya kan Islam, ibu bapak saya Islam, KTP saya Islam, kawinnya Islam. Sampai sekarang tetap Islam, matinya dikubur kok. Tapi kadang-kadang pengen imajinasi kayak Robin Hood. Tapi kata Nas nggak boleh, repot. Iya repot, nanti gue bingung ngomongnya ngejawab sama wartawan. Tapi maksudnya begini, kenapa mesti kita Islam menegakkan juga? Karena kalau ajaran-ajaran Islam kita merujuk kepada orang yang membawakan ajaran itu doyong. Paham nggak sih? Paham banget. Kita berkiblat kepada orang itu doyong. Makanya nggak bisa ihdinas siratal mustaqim. Caranya gimana? Belajar jungkir balik saya dari 35 tahun sampai 61. Ini akhirnya cerita. Sebenarnya ini nggak boleh diceritain nih kayak gini-gini. Tapi itu contohnya, maksudnya gini, saya menegakkan sendiri ajaran-ajaran itu. Belajar ngaji dong. 8 tahun saya udah nasi kuning dikasih, khatam pertama. Kemudian berapa bulan kemudian nasi uduk, khatam lagi yang kedua kali. Ibu Kartini, orang Sumatera Barat. Nas juga ikut belajar ngaji. Maksudnya? Kalau Bu Kartini mah baik. Gue juga, Mama Ayu belum pernah belajar ngaji sama ini ya. Ibu-ibu surinya Ibu Yai. Aduh, luar biasa. Kalau Ibu Nyai gitu ya, salah, betis, sabet. Itu kan belajar tajwid, belajar fikih. Kalau Bu Kartini mah baik. Iya, belajar tajwid, panjang pendek. Sampai akhirnya waktu itu mau huruf gundul. Huruf gundul itu waktu Ayah mau masuk SMP, akhirnya stop. Lu belajar, gue nggak sempet ya, gue nggak bisa lo huruf gundul. Huruf gundul udah nggak nyampe, nggak kepengen juga. Nggak nyampe dan nggak kepengen, mumet. 4 tahun kali belajar ngaji sama Bu Kartini, 45 tahun sampai huruf gundul, akhirnya udah stop, nggak lagi. Artinya begini, kalau misalnya Ibu Kartini sebagai ibu guru ngaji saya bergandulan terus hidup mati saya kepada Ibu Kartini. Ada apa-apa Ibu Kartini sampai mau mati pun saya cari Ibu Kartini, artinya kamu condong. Dan menyembah ke Ibu Kartini. Ibu Kartininya itu. Makanya kamu tidak dianggap beragama. Jadi kalau seandainya semuanya condong, ini condong, Tauratnya condong, Injilnya condong, kemudian itu dari gue ya. Jalan cukuran tuh sekonde, apalagi orang gila. Sinting lu ya. Coba dong
imajinasi seandainya ini agama yang di surat 5 ayat 68 condong semua. Condong semua. Kalau ini ditegakkan, Nas, dengarkan, ini analoginya. Ketika ini satu-satu ditegakkan, Islamnya ditegakkan oleh saya. Yang agama Kristen, gak usah pindah-pindah, ditegakkan. Iya. Kemudian yang Taurat, Injil, ditegakkan. Coba, Nas, jadinya kemana? Tauhid, ihdinas siratal mustaqim. Cakep. Gampang sebetulnya. Gak usah pindah agama. Kalaupun mau pindah agama nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang merasa lebih nyaman dengan caranya, silahkan. Bukan maksudnya begitu, maaf. Iya. Tetapi Jadi, maksudnya, iya. Nah itu nafsi-nafsi tadi ayat itu nafsi-nafsi. Hidup mah masing-masing aja. Agama masing-masing. Jangan repot ya ngurusin surganya orang. Nah lu aja belum tentu nggak masuk neraka gitu loh. surga Jangan kita tidur. sendiri aja kita nggak kenal, ngurusin surga orang lain. Emburan gitu ya. Nah jadi Mama Ayah mau nanya lagi nggak? Ayat apa lagi yang lu dapet, Nas? Sesudah lu gonjang-ganjing hidupnya berapa hari ini? Coba. Ayat apa yang didapat? Ya dari awal ngomongnya, nanyanya. Sudah kalimatnya dari awal, jangan dipotong di tengah, nggak enak dialognya. Jadi selama 27 kali kita bertemu, ayat apa ya Nas dapat? Kalau Nas lagi buka-buka Quran. Tentang happy ending, Mama Ayah. Oh. Jadi Nas dapat Quran surat An-Nasr. Jadi sekarang aku juga waktu Mama Ayah bilang, gue juga mesti nyari tahu kenapa gue anak nomor 2, kenapa gue nggak jadi anak nomor 3 kayak si Nas, enak banget dimanjain, longgar semuanya gitu ya. Nah, kenapa Nas jadi anak nomor 3 yang mesti nemenin anak nomor 2? Kenapa anak nomor 2 yang kayak Mama Ayah nih, akhirnya yang ngerasa nggak bisa bermain dengan Ibu Ica dari kecil karena Ibu Ica main boneka, lu main sepeda. Ibu Ica lagi latihan dialog di depan cermin dari kecil, nah lu naik pohon kayak monyet gitu kan ya. Nah jadi kagak ada temen nih, datanglah si kerucil, ucul brojol. Asik nih teman main nih. Teman main nih, begitu ya. Nah terus akhirnya memang Allah sudah menggariskan, Allah yang maha tahu, jadi manusia jangan sok tahu bahwa Ibu Ica meninggal mendadak kemarin. What would happen? Kan gue yang sakit gitu loh. Kan gue sakit, gue yang bolak-balik operasi, sampai capek gue masuk ruang operasi. Nah, kenapa bukan gue yang meninggal duluan ya? Kalau secara medis aku udah gue. Nah, kenapa bukan Mama Ayah yang duluan meninggal? Terus gue sama Ibu Ica berduaan begitu di dunia ini sambil menunggu ajal. Gue demen dah. Pasti aku juga bingung, Ibu Ica juga bingung. Aduh, gue pengen ngobrol sama si Nas, tapi gimana cara ngobrolnya? Adik gue judes banget. Aku juga ngeliat si Ibu Ica juga, gimana ya gue ngobrolnya ya? Ini gue nggak mau nyakitin hatinya, kan begitu, gue banyak salahnya, gue nggak sempurna banget di mata almarhumah gitu loh. Nah, what would happen kalau gue meninggal? Lu berduaan, gue nonton nih sama si mama papa. Asumsi gue ketemu mama papa gitu ya. Terus gue nonton bertigaan. Ma, lihat ma, anaknya ma. Pak, oh, anak kesayangannya papa tuh. Anak kesayangan. Pasti gue begitu. Iya kan? Terus kalian belajar apa? Kalian berdua belajar apa kalau gue tinggal atau gue meninggal duluan? Maka itu pertanyaan gue Mama Ayah. Selama 27 hari gue bedah Quran sama lu dengan segala macam pertanyaan gitu ya. Salah satunya adalah mengapa? Mengapa ibu yang pergi duluan? Mama sama gue ditinggal di sini gitu ya. Mama Ayah sama gue ada di sini. Tulisannya adalah happy ending. Yaitu Quran surat An-Nasr. Perjuangan itu butuh kesungguhan, waktu hingga pengorbanan. Bila waktunya tiba dan pantas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan. Meskipun kadang dengan jalan tidak kita rencanakan. Meskipun kadang kita merasa belum pantas mendapatkan. Inilah mungkin rangkaian episode kehidupan kita bertiga ya Mama Ayah ya. Yang disebut kalau bikin film tuh happy ending.
Ibu Ira happy ending dengan caranya. Kita Hmm. berdua juga mesti menjemput happy ending kita dengan caranya. Ketika mulut dikunci, tangan dan kaki bicara, dan kulit menjadi saksi. Kita masing-masing mesti menemukan happy ending dengan cara kita masing-masing. Jadi Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 itu aku buka, aku dapat itu Mama Ayah. Waktu aku tanya, kenapa Allah? Kenapa aku ditinggal? Tunggu ya. Kelihatan aku nggak? Halo? Ya, mau ngapain itu? Oh alah, diambil bantal. Iya. Nah, Quran surat An-Nasr itu begini. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Jadi, yang aku buka, aku bedah dari surat An-Nasr yang mudah-mudahan juga ada kaitannya ya dengan mulut dikunci, kaki dan tangan bicara, dan kulit bersaksi gitu loh. Surat An-Nasr ini adalah surat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang bilang surat ini turun saat haji wada, haji perpisahan Mama Ayah. Ada juga yang mengatakan menjelang wafatnya beliau. Dan aku dapat itu. Tapi yang paling terkenal surat ini turun setelah Fathul Makkah, yaitu saat Nabi dan umat Islam berhasil merebut kembali kota Mekah. Oke. Bisa dijahit ya semuanya ya? Bisa. Bahwa perjuangan itu tuh nggak ada yang sia-sia. Betul. Maka diturunin nih surat ini. Bayangin, setelah hampir 10 tahun terusir dari kampung halamannya sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kembali bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pemenang. Perjuangan selama lebih dari 20 tahun akhirnya sampai di titik terang. Jadi buat Anda semua, kalau misalnya Anda nanya, Nas, lu tuh cengengesan mulu ya, suka ketawa-ketawa mulu. Siapa bilang malih, gue mah banyak nangis. Tapi nggak banyak orang yang tahu gue nangis. Lu kayaknya hidupnya kagak ada susah-susahnya, siapa bilang? Jojon, ya. Gue tuh paling susah hidupnya, cuman gue nggak usah pamer. Apalagi aku tuh si pemarah. Aku kalau udah mempermalukan orang dan menyikat orang tuh paling gak enak. Tapi aku mesti bercermin sama Al-Quran. Come on, umur udah condong nih. Umur udah condong, udah maghrib, umur udah maghrib, gitu ya. Maka yuk kita bercermin dengan surat Quran, surah masing-masing. Surah masing-masing. Ini surah saya waktu saya buka. Silakan Mama Ayah. Setiap orang adalah kitabnya sendiri. Kalau ini kitab kita bersama, semua umat manusia harus kiblatnya ke sini karena ini kitab adik bungsu. Ada kitab kakaknya dia, Injil, baca dong. Ada Taurat, baca dong, ada di surat Toha di sini. Ada kitab-kitab sebelumnya, Zabur, ada kitab apalagi agama-agama lain. Semuanya tegak lurus sebetulnya. Ini kitab kita masing-masing bersama. Tetapi manusia itu adalah kitabnya. Makanya ketika nanti mulut, tangan, kaki ini diminta pertanggungjawaban, kitab kita yang berjalan. Imajinasiku seperti kita berjalan, tapi di sini tertulis semua. Perbuatan, mulut, tindakan, ucapan. Kamu adalah kitabmu. Ini orisinalitas saya. Saya menegakkan ajaran agama saya, Islam. Karena saya dilahirkan menjadi Islam. Tugas saya bukan berpindah atau loncat, tetapi saya menegakkan ajaran saya menuju kepada keesaan Tuhan. Satu, tauhid. Ihdinas siratal mustaqim kalau pakai istilah
di Quran. Tetapi di Injil pun bahasanya sama, karena kan kita bahasnya bahasa Arab semua. Assalamualaikum. Memang cuma Islam yang ngomong begitu. Arab Kristen juga Assalamualaikum. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu kan Kristen Arab juga melakukan bahasa itu. Cuman jangan mengkotak-kotakkan menjadi orang yang fanatik. Yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan rasa Tuhan itu karena kefanatismekan kita terhadap ajaran yang kita pegang. Kita sucikan. Bukan. Yang kita tegakkan itu apa? Cara berpikir kita. Jangan condong kepada yang pembawa ajaran. Buktikan sendiri. Ketika buktikan, ya saya jalan terus. Ini saya. Ini kitab saya. Warna saya akan berbeda dengan adik atau kakak saya. Itu memang Allah menciptakan kita berbeda-beda. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Saling kenal mengenal. Kan adik saya Syahnas orang lain. Tapi dijadikan adik, saya harus kenal dia harus kenal saya. Ketika kami bisa saling berkenalan, menghormati, bisa melakukan hal yang baik, dan ini terjadi. Jadi, kitabmu silahkan pertanggungjawabkan. Nggak usah usik-usik kitab orang lain. Karena setiap manusia punya cerita. Nah, cerita itulah kitabmu. Betul. Jadi selalu tuh diingetin, aku jadi ingat karena aku pernah ngobrol sama Kang Abu Marlo, sebagai sesama murid dilarang mengisi rapot temennya. Udah, isi aja kitabnya masing-masing. Bikin rapotnya supaya birunya banyak, jangan banyak merah. Betul ya? Dan bercermin pada Al-Quran, mudah-mudahan 2S ini menjadi panduan bagaimana cara bercermin yang baik. Dan sebelum ditutup nih Mama Ayah, pasnya muka gue. Muka dia. Pas mukanya, dekat banget. Ya, nah coba gimana caranya Mama Ayah? Kita tuh belum pernah bahas teknik. Jadi gini, aku yang buka, Mama Ayah yang ini ya. Sebelum kita tutup. Jadi ada satu teknik yang saya pakai sepanjang hidup agar supaya Quran ini memang bekerja menjadi pedoman hidup saya pribadi. Karena Quran ini bukan hanya sekedar buku yang tergeletak kemudian hanya dibacakan orang, tapi kita tidak menggunakan atau memfungsikan dia sebagai kitab yang hidup. Ini kitab harus dihidupkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Mama Ayah. Kenapa kita mesti ta'awush, berlindung? Karena ini tidak dijaga. Tidak dijaga. Nggak ada protect. Nggak ada protection. Dan kitab suci, ya kitab suci semua agama. Jadi Bible untuk agama yang bukan Islam atau kitab-kitab suci agama keyakinan lain itu bisa dipakai upside down. Apa tuh maksudnya upside down? Dibikin baik, ayatnya ada, rapalannya, dibikin untuk mencelakakan orang, bisa ada rapalannya. Nah, sehingga kita mesti ta'awush, berlindung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Supaya kita dapat ayatnya tuh terlindungi. Bisa ngikutin ya, masuk ke logika ya, paham semuanya. Nah, begitu maksudnya Mama Ayah. Lanjut Mama Ayah. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, pakai bahasa Indonesianya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, pakai Indonesia juga boleh. Ya, dah. Ketika minta perlindungan, kan kita fokus nih pikirannya, hatinya kan fokusnya jadi satu nih. Nas, kemudian, ya. Contohnya Nas nih, Nas aja contohnya. Ya. Supaya gampang mereka. Ya. Ini udah pengen jadi korbannya. Itu ya. Udah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika fokus, Sekarang Nas ngobrol atau bertanya satu hal saja kepada Tuhan Allah yang lebih dekat dari urat lehernya, yang tersambung langsung dengan kesadarannya. Nggak usah diomongin, ngomong aja dalam hati.
buka ya. Dah, setelah sudah ngobrol, bilang sama Allahnya dalam hati. Ayat 1 menjelaskan ayat lainnya. Tolong turunkan rahmat dan hidayahmu agar pertanyaan saya mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Nas buka Qurannya. Buka aja, buka asal. Terus matanya nomor 1. Kemana? Lihat yang mana, mau kiri, mau kanan, mau atas, mau bawah. Tapi tunjuk, zet. Langsung begitu. Udah. Dah, bunyinya apa? Aku buka, dapatnya surah 23 Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Aku nunjuk di ayat 91. Allah sekali-kali udah ngerti. Kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu. Jangan satu ayat. Mau kemana lagi? Catat, 23 ayat berapa? 91 tadi. Iya. Catat. Tunggu nih, bantalnya ngeganggu. Nih ayat 1 ten. Aku aja yang nyatet sama Ayah. Kan ini ayat aku. Nah begitu caranya. Kalau dapat sesuatu langsung nyatet. Tapi dia tidak boleh tunggal. Tidak boleh tunggal. Dia tidak berdiri sendiri. Tidak ada ayat Al-Quran yang berdiri sendiri. Tidak ada. Bahkan dari ujung Al-Fatihah sampai Anas, dia harus mata rantainya tidak boleh putus seperti rantai sepeda. Berputar dia. Kalau ada satu yang mencelat sendiri, artinya cara berpikir kita yang salah. Lompat dia. Rantai sepeda. Nas kan senang tuh main sama pet rantai sepeda. Ayat selanjutnya. Buka lagi. Mau kemana? Buka, tutup, mau mundur, maju. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dapatnya surah An-Nur Mama Ayah. Iya, 24. 24 ayat 28 29. Oke. Jika Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaknya kamu kembali dan lebih bersih bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Yang di dalamnya ada keperluanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nyambung. Buka lagi. Hap. Biasa aja hidup, kalau lagi sedih-sedih, lagi senang-senang, biasa. Biasa, permainan. Ntar ngopi yuk. Buka puasa, Mak. Mika pulang. Kan sekarang tanggal 28. Sekarang tanggal berapa? Mika pulang nanti malam. Sekarang 28, Ben. Emang 28 ya? Sekarang 18. 18 pulangnya. Sekarang 17 bukan? 18 ya. 17. Sekarang tanggal berapa sih? Tunggu. Gue jadi bingung keder sendiri. 18? Idih. 18 ya? Jadi enggak nih, buka. Buka dong. Oh iya. Buka. Auzubillah dulu. Teralihkan. Kalau teralihkan harus balik lagi. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Aku dapatnya Al-Qasas surah 28 50 51 Mama ayat. Oke.
dicatat lagi. Gitu caranya ya teman-teman ya. Setiap Buka, buka. dicatat. Kenapa harus dicatat? Apa yang dipertanyakan tadi sama Syahnas, walaupun tidak semua ayat terungkapkan, tapi dia mendapatkan satu kayak sinopsis cerita. Itu menariknya. Nanya satu, nanti dia kasih tahu. Ada kayak lagu, ada intronya, ada refnya, ada penutup closingnya. Gitu. Kayak sinopsis pendek terkait dengan pertanyaan kita. Jadi kalau misalnya Nas bisa mendapatkan kejelasan lagi, itu bisa berapa banyak ayat, komandonya di sininya sendiri. Iya. Kapan stopnya, kapan mau mulainya, rasakan sendiri karena nggak bisa dirasakan orang. Di surat Al-Qasas ini, surah Al-Qasas mengenai cerita-cerita, aku matanya ke 50 sama 51. Oke. Bunyinya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya telah kamu turunkan berturut-turut dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka agar mereka mendapatkan pelajaran. Nyambung Mama Ayah. Karena ketika aku dikoreksi, tanpa menyebutkan kasus ya, ketika aku dikoreksi, karena aku dianggap dekat dengan hal-hal yang kayak begini, tetapi ada prinsip-prinsip yang aku kenceng banget gitu ya. Nah, kemudian ada kalimat yang mengatakan, percuma sholat kalau begitu. Percuma mengaji kalau kamu begitu. Terus aku ngejawab, untung lu gue sholat. Nih, kalau gue nggak sholat, gue rasa lu udah ngobrolnya sama malaikat, udah ngobrolnya mandro buka. Lu tuh udah dimandiin, udah dikapasin, dibungkus, ditanya. Untung aku ngaji. Kalau aku nggak ngaji, kali gue udah pasang pupu-pupu. Jangan salahin ngaji sama sholatnya. Ini mah gue. Itu cara mengantisipasi kondisi yang lagi nggak nyaman gitu kali ya. Kan itu. Setiap orang punya cara. Dan caranya nggak bisa dinilai orang lain. Ini cara saya, suka atau nggak suka, tapi saya dapat ketenangan, ya jalanin. Betul. Nggak mendua aja. Di sininya dua. Betul. Buka lagi 2 ayat, 3 ayat, coba. 1 ayat lagi deh. Waktunya soalnya. Aku masuk ke An-Nahl, lebah Mama Ayah. Ayat 125. Serulah manusia, tentang dasar-dasar dakwah dan sikap Islam terhadap lawan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Pas. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Satu lagi. Minta obat dong. Merajuk. Ayo dong. Kasih obat dong buat hatiku. Gitu dong. Kalau lagi nggak enak hatinya. At-Taubah Mama ayat 81. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam
panas terik ini, katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahuinya. Belum titik. Belum titik. Belum titik dari surat At-Taubah. Lagi. Auzubillahi minasyaitonir. Al-Baqarah Mama ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahwa sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Itu yang namanya casing yang tadi, kulitnya. Nyambung ya. Kulit manusia, tetapi ya bisa jadi jiwa-jiwa lain. Cuman casingnya aja. Lagi. Masuk Ibrahim Mama Ayah. Ayat 1-3. Surat Ibrahim itu adalah surah 14. Ayatnya Nas dapat ayat 1 sampai dengan 3. Tentang Al-Quran menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Itu arahnya. Arahnya ke situ terus ya? Iya. Satu lagi. Auzubillahi minasyaitonir. Luqman Mama Ayah. Ayat 5-7. Luqman itu adalah surah 31. Nas dapatnya di matanya tuh 5 sampai dengan 7. Oke. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan mereka menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibicarakan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Mereka beri kabar gembiralah dengan azab yang pedih. Makin paham. Tanpa kamu cerita, ayah makin paham. Satu lagi. Yusuf Mama Ayah. 43. Ayat 43. Yusuf itu surah 12 ayatnya 43. Raja berkata, ini tentang tabir Yusuf, tentang mimpi raja. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kamu dapat menabirkan mimpi. Aku dapat mimpi. 7 gemuk, 7 kurus, ada bulir. Itu simbol tuh. Aku dapat mimpi yang datang mama, papa, ibu Ica. Ada, tapi sporadis ya, mereka nggak bersama-sama, terpisah.
Bahkan aku dapat anjing kesayanganku yang Rottweiler yang meninggal, dia datang ke mimpiku. Dia senyum. Terus sampai aku taruh di story. Kamu ngapain datang ke mimpi Bubu? Nanti kita bicarakan. Yes. Kira-kira begitu ya teman-teman caranya. Terus Jadi kalau sudah ditutup Al-Qur'annya, alhamdulillah, hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Allah, duhai Rabb, terima kasih. Ya. Temenin. Jadi kalau misalnya memang setiap orang nggak luput dari persoalan hidup. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terkecuali. Jadi kalau mau membuat hidup kita memiliki pedoman kayak kompas, ya kitab ini harus dihidupkan. Kalimat tertulis ini hanya sekedar buku. Surat Yasin mengatakan di ayat 3669 kalau tidak salah. Tidak lain hanyalah kitab ini, tidak lain hanyalah kitab yang mengajarkan. Jadi ini caranya supaya dia hidup. Pedomannya seperti itu. Tapi seperti tadi dikatakan harus diprotek. Karena Al-Quran ini tidak diprotek. Oleh karena itu disebutkan harus membaca A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atau meminta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambungkan Shiratal Mustaqim itu dilatih. Dan ini adalah salah satu cara apa, Nas? Yang kunci cara ini yang kita lakukan barusan adalah surat 17 ayat 14. Pada hari ini kitabmu, dirimu sendiri yang menghisapmu. Masih ingat nggak? Hari ini, pada saat ini, kitabmu. Ini kunci untuk kenapa ini dilakukan. Ini metode yang saya lakukan. Saya cari tahu bagaimana supaya hari ini kitabmu sendiri untuk menghisap dirimu. Bagaimana cara saya menghisap diri saya sendiri sebelum saya dihisap sama Allah ketika saya mati. Ini tentang tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri. Betul. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Bacalah kitabmu, ini kitabku. Cukuplah dirimu sendiri. Ini saya sedang memegang kitabku. Pada waktu ini lagi megang. Sebagai penghisap terhadapmu. Sebagai penghisap terhadapmu. Ku. Kalau ini di sini mu, saya menerimanya menjadi ku. Jadi balik ke kitabnya masing-masing, tegakkan masing-masing, sehingga kita menjadi satu manusia yang memang satu jiwa yang memiliki Tuhan yang tahu. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Mama Ayah, I love you so much. Now I do understand. What should I do? Dadah, assalamualaikum semua. Yuk tegak. Oh tegak, oh iya. Doyong. Jangan lupa ini. Nih, cukuran alis.